Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariyati. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik bukan? Alhamdulillah. Anak-anak semuanya, kita sapa dulu Bu Mariyati ya. Bu Mar, bagaimana kabarnya Bu Mar? Alhamdulillah, Umar sehat walafiat, berkat doa dari Pak Roma dan teman-teman, guru-guru semua, serta anak-anak dan mama-mama, papa-papa semua yang ada di rumah. Bagaimana untuk Pak Roma? Ya, saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini berkat doa dari semuanya, semua pemirsa. Terima kasih ya atas doanya sehingga kami semuanya masih diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa belajar bersama lagi. Anak-anak semuanya, hari ini kita masih diberikan kesehatan, tentu kita harus bersyukur dengan menjaga kesehatan kita ya kemarin ya, dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yang ada karena kita masih dalam keadaan COVID-19 ya. Selalu pakai masker, kemudian cuci tangan, pakai sabun, dan jangan lupa jaga jarak. Nah, bisa ditambahkan juga, yaitu apa Kuman? Menghindari kerumunan dan menjaga imun tubuh. Nah, anak-anak semuanya, sebagai awal dari pembelajaran kita hari ini, yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-6 tentang energi dan perubahannya. Dan kita sudah sampai pada subtema yang keempat, penghematan energi. Anak-anak, energi kita ini harus kita hemat ya. Karena kalau kita tidak menghemat energi yang ada nanti bisa-bisa kita kehabisan energi ya Bu, terutama energi yang tidak bisa terbarukan. Nah, supaya kita bisa tahu lebih jauh tentang bagaimana menghemat energi, yuk kita ikuti sekarang pada pembelajaran keempat. Tentu ada tujuan belajar yang hendak kita capai ya. Yang pertama, setelah membaca, siswa dapat menjelaskan informasi yang berkaitan dengan penghematan energi dengan benar. Yang kedua, setelah membaca, siswa dapat menyusun informasi tertulis terkait penghematan energi dengan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca, siswa dapat memberikan contoh kewajiban dengan benar. Yang keempat, setelah membaca, siswa dapat memberikan contoh hak dengan benar. Yang kelima, setelah membaca, siswa dapat menuliskan pengalaman melaksanakan kewajiban dengan benar. Yang terakhir, setelah membaca, siswa dapat menuliskan pengalaman mendapatkan hak dengan benar. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, maka ikuti belajar hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Anak-anak semuanya, yuk sekarang kita perhatikan, kita baca teks berikut. Mari anak-anak kita amati gambar ini ya. Ini anak-anak berangkat ke sekolah berjalan kaki bersama-sama dengan temannya. Ini adalah merupakan salah satu cara menghemat energi ya. Nah, selain jalan kaki anak-anak, ada juga anak-anak yang rumahnya agak jauh dengan sekolah bersepeda. Itu juga salah satu cara menghemat energi ya. Nah, mari anak-anak kita baca, anak-anak bisa mengikuti pada halaman 176. Setiap hari Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda.
Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak. Karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Ya, anak-anak semuanya setelah kita baca bersama-sama, anak-anak sekarang silahkan dibaca ulang ya Bu Mari. Iya. Dibaca ulang di rumah ya. Kemudian jangan lupa dipahami isinya. Ya. Apa maksud dari bacaan itu ya? Mengajak kita untuk menghemat energi. Ya. Isinya apa? Contohnya itu tadi contoh-contoh cara menghemat energi. Ya. Kalau sudah paham, sudah mengerti apa isinya, sekarang jawablah pertanyaan ini. Ya. Yang pertama, sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi yang di atas. Ada berapa tadi? Ada berapa tadi? Sudah dijelaskan Umar tadi ya, anak? Ada jalan kaki, iya, banyak ya. Tapi kalau anak belum paham, boleh baca ulang ya. Dibaca ulang lagi, dicari lagi. Yang kedua, apa yang termasuk kegiatan menghemat energi? Banyak tadi. Jadi sudah dijelaskan juga. Bermacam-macam ya. Disebut semuanya boleh. Ya, energi apakah yang dihemat? Tadi energi apa tadi yang dihemat? Ya. Yang keempat, mengapa menggunakan kendaraan umum termasuk menghemat energi? Iya. Kendaraan umum kan isinya banyak ya Umar ya. Kalau pribadi kayak anak-anak membawa mobil sendiri, biasa mobil isinya hanya berdua atau satu orang, ya itu kan jadi banyak energi yang dipakai. Ya. Yang kelima, mengapa kalian perlu menghemat energi? Ya, semuanya ada di bacaan ini Pak jawabnya. Nah, kalau yang tidak ada di bacaan ya harus dipikir alasannya ini mengapa kayaknya tidak ada di bacaan ya Umar ya. Tapi intinya ada di sana. Nah, anak-anak semuanya, menghemat energi itu sangat perlu penting. Maka kita perlu merencanakan kegiatan menghemat energi. Lakukan kegiatan tersebut selama 1 hari. Tuliskan kegiatan yang akan kamu lakukan. Coba nih, rencana kegiatan menghemat energi. Waktu pelaksanaan tanggal berapa? Tempat pelaksanaannya di mana? Di rumah berarti Umar ya. Kegiatannya apa? Menghemat energi yang akan kamu lakukan. Iya, banyak banget. Ya. Misalnya kalau biasanya nonton TV sambil menyalakan radionya itu harus dikurangi. Nonton televisi sambil main HP. Banyak ya. Dikurangi. Contohnya banyak sekali. Nah, kemudian setelah direncanakan 1 hari apa saja yang biasanya kamu lakukan boros, sekarang kamu hemat. Setelah itu catat pelaksanaannya. Nomor 1 sudah dilaksanakan dengan baik, misalnya gitu. Yang 2 apa sudah dilaksanakan dengan baik ya, seperti itu. Nah, jelas ya anak semuanya ya. Nah, tadi ketika di bacaan ada contoh berjalan kaki ke sekolah itu sangat menyenangkan. Memang sebenarnya kalau sekolahnya dekat sih menyenangkan ya Bu Maria. Tapi murid-murid kita kan banyak yang sekolahnya jauh ya Bu Maria. Setidaknya bisa menggunakan alat transportasi yang bisa menghemat energi. Nah, anak-anak memang berjalan kaki itu atau orang yang berjalan kaki itu jelas sangat menghemat energi, terutama bahan bakar minyak, karena kita tidak memerlukan minyak lagi. Lain kalau pakai sepeda motor, pakai mobil memerlukan. Selain itu juga membuat badan sehat. Iya. Badan bisa sehat. Iya. Nah, selain itu pejalan kaki juga berhak mendapatkan keamanan di jalan supaya ketika berjalan bisa nyaman. Nah, oleh karena itu
di kota-kota kita, ya pertama di Semarang itu sudah disiapkan untuk pejalan kaki Bu, ada trotoar ya Bu ya. Nah, di situ tidak akan ada kendaraan yang lewat situ, mobil yang lewat situ. Ya, anak-anak merasa nyaman ya Pak, supaya jalan di trotoar itu untuk pejalan kaki. Lah, anak-anak juga harus mentaati peraturan lalu lintasnya. Jangan mentang-mentang kamu jalan kaki terus nyebrang sembarangan, jangan. Kita juga harus mentaati peraturan lalu lintasnya supaya apa? Kita bisa selamat. Nyebrang ya harus nengok ke kanan, nengok ke kiri dulu. Kalau sudah tidak ada kendaraan baru kita nyebrang. Syukur-syukur nyebrangnya di tempat yang sudah disediakan. Kalau di Semarang ada jembatan yang penyeberangan kita gunakan. Zebra cross juga ada, ya bisa dimanfaatkan. Itu pasti lebih aman. Nah, itu upaya pemerintah ya Bu Maria untuk melindungi haknya pejalan kaki. Nah, anak-anak semuanya ngomong-ngomong tentang hak pasti ada kewajiban. Yap, sekarang perhatikan gambar-gambar ini, kita tentukan haknya dan kewajibannya. Ya, kamu tuliskan hak dan kewajibannya di sini. Ini sedang apa ya? Lapar kayaknya bukan? Iya. Haknya apa? Kewajibannya apa? Silahkan kamu tulis di sini. Air. Air. Aduh, ini termasuk pemborosan Ibu Maria. Boleh nggak ini? Nggak boleh dilakukan seperti ini. Haknya apa? Tentu haknya kita terhadap air punya. Kewajibannya juga ada. Silahkan kamu tuliskan di sini. Ya. Yang berikutnya ini, haknya apa? Kewajibannya apa? Aduh, buang sampah di sungai ya Pak? Iya. Akhirnya ikannya ini kasihan ya Bu Maria. Nah, maka silakan kamu tulis haknya apa, kewajibannya apa. Nah, ini sahabatmu sedang menyiram tanaman. Ini haknya apa, kewajibannya juga apa. Nah, anak-anak semuanya, setelah anak-anak mengetahui hak dan kewajiban kita, berarti belajar kita hari ini sampai sini dulu ya Bu Maria. Tapi ingat, setiap kali kita belajar kan ada tugas ya Bu Maria. Iya. Nah, tugasnya apa hari ini ya anak-anak ya? Iya. Saya kasih tugas yang mudah saja. Ini dia tugasnya. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan. Waduh, salah tulis ini anak-anak ya. Berdasarkan bacaan. Yang ada di halaman 177. Biasa tulisan dengan tegak bersambung, jawabannya di garis bawah. Gunakan penggaris ya anak-anak, kalau garis bawah ya, biar rapi ya. Supaya kita enak Ibu Maria kelihatan rapi Pak. Nah, anak-anak semuanya, karena sudah hasil belajar kita hari ini, yuk kita refleksikan apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Anak-anak semuanya, kita tadi sudah belajar tentang informasi terkait penghematan energi. Yang kedua, hak dan kewajiban terkait penghematan energi. Nah, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Kemudian, apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Anak-anak, kalau masih ada masalah, silahkan bisa bertanya kepada Bapak di guru masing-masing, atau bisa saya beri ke Bumat atau ke Pak Ahmad, atau bisa juga silahkan tulis komentar di video ya, di channel YouTube-nya. Sebagai penutup pada kegiatan belajar hari ini, yuk kita akhiri dengan berdoa. Nah, tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Ahmad dan Bu Mariati selalu mengucapkan terima kasih karena anak-anak masih mau memperhatikan pembelajaran yang kita buat. Dan Pak Ahmad minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya.
Umar juga anak-anak ya. Mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anak. Umar minta maaf. Sebelum kita berpisah, jangan lupa videonya di subscribe dulu bagi yang tombol subscribe-nya masih berwarna merah seperti ini biar menjadi putih ya. Dan di like apabila dengan jempol yang ke atas, dan yang terakhir di share pada sanak saudara kita, pada semua grup sosial media. Sekian dari Pak Ahmad dan Bu Mariati, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.